Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Johan menamparkan wajahnya kedua kalinya, dan mengutuk, jika kamu tidak memberikan dukungan dia di belakang, bagaimana dia bisa melakukan begitu banyak hal yang merugikan negara? Apa kamu pikir, kamu bisa dibebaskan tanpa melakukannya secara langsung? Jangan lupa, semua kejahatan itu semuanya adalah penjahat perang kelas A. Edi Wibowo berseru. Tapi kemudian aku juga tidak mencuci uang melintasi perbatasan. Johan mencibir, terserah kamu mau omong kosong seperti apa. Yang pasti, semua bukti sudah kami kantongi. Dan sudah jelas bahwa kamu ikut andil dalam masalah besar itu. Setelah selesai berbicara, dia melambai kepada orang-orang di sekitarnya, bawa orang ini pergi. Orang yang paling dibenci Johan dalam hidupnya adalah Edi Wibowo. Dia mengamati gerak-gerik Edi Wibowo dan mengutuk dalam hatinya, dasar Edi anjing tua, mengirim orang ke Grand Mansion dan hampir membunuhku. Seandainya Tuan Tama tidak datang tepat waktu dan memberiku pil peremajaan, mungkin aku sudah melapor kepada malaikat maut. Kali ini dia akhirnya jatuh ke tanganku. Tunggu aku menghabisimu. Melihat Edi Wibowo juga dibawa keluar, Rika buru-buru menunjuk Glenn dan Arkan yang seperti anjing mati di tanah, dan bertanya kepada Tuan Johan, Komandan Interpol, mereka berdua berniat menculikku, apa yang harus saya lakukan? Tuan Johan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun juga kita adalah Interpol. Kami berafiliasi dengan kantor pusat Interpol. Kami terutama menangkap kejahatan transnasional. Penjahat lokal seperti mereka harus diserahkan langsung ke petugas lokal. Rika mengangguk berulang kali dan menggema, tidak apa-apa. Kirim mereka ke penjara seumur hidup. Johan mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Dengan cara ini, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke rumah sakit, dan kemudian kamu harus memberitahu anggota keluargamu. Kami akan memberitahu petugas lokal dari dua orang ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Rika menangis terseduh-seduh dan berkata, Komandan Interpol, tolong kirim saya ke rumah sakit. Kaki saya patah lagi. Oh Tuhan, kenapa aku menghadapi ini? Kenapa nasibku malang seperti ini? Johan kemudian menyuruh orang-orang di sekitarnya dan berkata, kamu, tolong antarkan Nyonya Rika ke rumah sakit. Siap Komandan. Kemudian, Rika dibantu keluar gudang oleh dua orang anak buah Johan. Begitu dia meninggalkan gudang, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Di ruang terbuka di pintu masuk gudang, 3 helikopter dan puluhan mobil hitam diparkir. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, oh Tuhan, Interpol ini luar biasa. Untungnya ada Interpol hari ini. Kalau tidak, bukankah aku sudah mati di tangan Rosa dan Edi Wibowo? Memikirkan hal ini, dia mengutuk dalam hatinya, Edi itu bodoh sekali. Padahal dia adalah bos miliarder, tapi dia bahkan tidak bisa mengenali identitas penipu seperti Rosa, yang mengaku sebagai nona dari keluarga Renza. Sangat bodoh. Setelah itu, Rika dibawa ke dalam mobil Rolls-Royce, dan pengemudinya pergi dengan cepat dari tempat kejadian ke Rumah Sakit Rakyat Jakarta. Saat ini, Cynthia sedang duduk di helikopter dengan gugup. Dengan tas kain hitam di kepalanya, dia tidak bisa melihat lingkungan sekitarnya sama sekali, jadi dia sangat gugup. Saat ini, Cynthia merasa tutup kepalanya tiba-tiba lepas, dan dia menjadi panik, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang yang duduk di depannya adalah keponakannya, Tama. Pada saat ini,
Cynthia akhirnya tahu bahwa Interpol ini palsu dan semuanya pasti milik Tama. Rosa dan penipu transnasional hanyalah drama yang dibuat untuk menangkapnya. Menyadari bahwa Tama telah mempermainkannya, dia tiba-tiba dengan keras memarahi Tama. "Apa kamu benar-benar gila? Aku Cynthia Renza, kamu bahkan berani bermain denganku?" Menghadapi Cynthia yang geram, Tama hanya tersenyum acuh tak acuh dan bertanya, "Tahun baru yang indah bukan? Bukankah kamu tinggal di Surabaya? Kamu rela datang ke Jakarta untuk mencari masalah denganku? Berusaha membujuk ibu mertuaku dan minta istriku untuk menceraikanku. Hahaha, kamu memang cerdas dalam permainan nakal seperti ini. Tapi apa kamu bisa mempermainkanku?" Ekspresi Cynthia berkedip sedikit canggung, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku melakukan semuanya untuk kebaikanmu sendiri. Lihatlah istrimu. Bagaimana mungkin gadis murahan seperti dia bisa layak untukmu?" Tama berkata dengan nada dingin, "Oh, kamu bertanya apakah istriku layak untukku? Aku tidak perlu memberitahumu di sini. Masalah hari ini hanyalah pelajaran kecil untukmu. Jika kamu merasa tahu jati diriku, silakan kembali ke Surabaya secepat mungkin. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di Jakarta untuk merayakan tahun baru." Cynthia langsung marah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi didorong kembali oleh pria berbaju hitam di sebelahnya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berteriak, "Tama, kamu berani ya mengancamku?" Tama mengangguk dan berkata dengan hampa, "Menurutmu, ini hanya sekedar mengancammu ya? Jika kamu benar-benar membuatku marah, mungkin aku sudah menghabisimu dari tadi. Beraninya kamu?" Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu berani mengirimku kembali ke Surabaya, maka aku tidak akan segan-segan melawanmu." Cynthia hanya bisa mengancam Tama dan berharap bahwa Tama akan takut dan membebaskannya. Namun, nampaknya Cynthia belum kenal betul siapa Tama sesungguhnya. Tama mendengus dan berkata, "Hahaha, hei Cynthia. Saat ini juga bawahanku bisa menamparmu. Kenapa aku tidak berani? Satu-satunya alasan untuk aku tidak ingin memukulmu adalah karena aku tidak ingin mengotori tanganku sendiri." Cynthia berteriak seperti hantu, "Orang-orangku, cepat atau lambat aku akan membunuh istrimu dan juga ibu mertuamu. Tikus itu berani memukuliku juga. Aku pasti akan membuat dia hancur berkeping-keping." Tama sedikit mengernyit dan mengangkat alisnya dan berkata, "Apa? Kamu masih sangat sombong ya? Oke, kalau begitu kamu memutuskan tidak ingin kembali ke Surabaya. Kalau gitu, ayo kita rayakan tahun baru di Jakarta." Cynthia bertanya, "Apakah kamu ingin menahanku?" "Iya." Tama mengangguk, "Kamu menggunakan kata itu dengan sangat baik, hanya untuk menahanmu." Cynthia marah dan berteriak, "Aku akan membalasmu, tunggu saja." Tama berkata dengan tenang, "Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa, aku sudah memutuskannya." "Apa kamu tidak percaya?" Cynthia lalu berteriak histeris, "Tama, ingat, aku ini bibimu. Ini Cynthia Renza. Kamu tidak boleh bersikap sombong di hadapanku." "Bibi?" Tama bertanya dengan dingin, "Kamu terus mengatakan bahwa itu adalah orang yang lebih tua dan bibiku. Lalu bolehkah aku bertanya padamu, di mana kamu saat aku di panti asuhan?" Mendengar itu Cynthia tidak bisa berkata-kata. Tama bertanya lagi, "Oke, aku akan bertanya sekali lagi. Ketika aku mulai dewasa, di mana kamu saat aku bekerja sebagai kuli bangunan?" Cynthia masih tidak bisa berkata-kata. Tama bertanya lagi, "Dan ketika aku menikah, di mana Nona Cynthia Renza yang mengaku sebagai orang yang lebih tua dariku? Mengaku sebagai bibiku?" Ekspresi Cynthia sangat buruk, dan dia ingin membantahnya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tama berkata, "Saat ini, kamu sama sekali tidak pernah peduli padaku atau membantuku. Tapi mau bagaimanapun, hidup memang seperti ini. Orang harus belajar untuk mengandalkan diri mereka sendiri. Tapi kamu tidak hanya tidak membantuku,
Melainkan kamu juga berusaha untuk memprovokasi hubunganku dan istriku. Bukankah niatmu sangat busuk, Bibi? Cynthia berdalih, aku meminta agar Alena menceraikanmu demi kebaikanmu sendiri. Wanita seperti itu tidak pantas untukmu. Tama mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan meninggalkanmu di Jakarta untuk memberikanmu pelajaran untuk semua yang kamu lakukan. Lagi pula, dengan kepribadianmu tidak terkendali, aku tidak tahu bencana apa yang akan kamu buat di masa depan. Mungkin nyawamu sendiri dalam bahaya. Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, berani sekali. Beri aku HP, aku ingin menelepon kakekmu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.